Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Mastro Group. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat, dan kita masih terus dapat berkarya. Malam hari ini mari siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan melalui pemuritan Mastro in Christ. Kita percaya Dia akan memberikan kepada kita janji firman-Nya. Mari bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu terus menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar dari kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan, agar kami bekerja bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, amin. Saudara yang terkasih, minggu lalu kita sudah belajar bahwa mujizat itu masih ada. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah, kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama. Dia tetap pedulikan saudara dan saya. Oleh karena itu mujizatnya masih tetap ada sampai saat ini. Tetapi saudara, mujizat itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Mujizat bukan sesuatu yang bisa direkayasa. Mujizat adalah otoritas, kedaulatan penuh dari Tuhan. Kepada siapa Dia akan melakukannya dan dengan cara apa. Tetapi untuk memperoleh mujizat, Tuhan banyak menjelaskan kepada kita bagaimana caranya. Karena mujizat itu bukan hal murahan, saudara. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan malam hari ini kita akan belajar dari bangsa Israel yang pernah mengalami mujizat yang paling spektakuler. Dan itu sangat luar biasa terjadi di depan mata banyak orang. Satu bangsa ini melihat keajaiban Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat. Kita akan baca dari Kejadian 14 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ke-22. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudaraku, saat itu keadaan bangsa Israel sangat genting. Mereka keluar dari Mesir, tetapi mereka dikejar oleh tentara Firaun. Dan mereka dalam keadaan yang terperangkap. Di depan adalah laut Tebrau yang begitu besar, tetapi di belakang dan di samping kiri dan kanan itu mulai mengejar Israel. Mereka terkepung dan tidak ada jalan keluar. Dan di saat itulah Tuhan melakukan mujizatnya. Pelajarannya dari firman ini, saudaraku, bahwa mujizat Tuhan itu hanya terjadi ketika saudara dan saya di saat mengalami masalah, di saat mengalami sesuatu hal yang rasanya tidak mungkin, maka pengharapan kita hanya tertuju kepada Dia. Di saat-saat yang seperti itu, Tuhan menjadi satu-satunya jalan keluar dan pertolongan bagi kita. Seperti bangsa Israel, saudaraku, mereka sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi, tidak punya jalan keluar, mereka tidak punya harapan. Dan saat itu mereka hanya berseru kepada Tuhan, mereka hanya mengandalkan Tuhan dan percaya hanya kepada Tuhan. Ternyata saudara, mujizat itu terjadi ketika saudara dan saya mengalami suatu kemustahilan, dan hanya Tuhan saja yang bisa membawa kita kepada jalan keluar. Saudaraku, ketika kita menghadapi masalah, apakah kita mengarahkan mata dan hati kita hanya kepada Tuhan? Atau kita selalu mencoba mencari pertolongan di tempat lain, kepada orang lain? Mujizat tidak akan dapat kita alami ketika kita bergantung kepada orang lain, bergantung kepada kemampuan kita. Mujizat hanya akan terjadi, hanya akan kita alami dan kita saksikan ketika kita
betul-betul hanya mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan itu adalah satu-satunya sumber pertolongan, satu-satunya sumber kekuatan, satu-satunya sumber pengharapan untuk kita. Disitulah Tuhan akan bertindak, disitulah Tuhan akan bekerja, disitulah Tuhan akan menyatakan kuasanya dan melakukan mujizatnya. Hari ini saudara, penting sekali buat kita untuk menetapkan hati, menjadikan Tuhan satu-satunya harapan, satu-satunya pertolongan. Ketika kita menghadapi satu keadaan yang mustahil, mungkin target itu mustahil, mungkin terobosan itu mustahil, mari kita berseru-seru kepada Tuhan. Kita percaya kepada Dia, bahwa Dialah yang dapat memberikan mujizat, jalan keluar, terobosan, dan hal-hal yang tidak mungkin akan dapat diselesaikan dengan pertolongannya. Mari kita sepenuh hati menguatkan iman kita, kepercayaan kita seperti bangsa Israel dan Musa itu terus percaya kepada Tuhan. Mereka terus berseru kepada Tuhan, dan akhirnya mereka melihat mujizat itu nyata. Mujizat masih ada, saudaraku, tergantung kepada saudara dan saya. Apakah engkau menjadikan Tuhan satu-satunya sumber dari segala yang kau perlukan? Mari kita tutup pemberitaan kita malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, sumber kekuatan kami, sumber mujizat kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman itu menjadi rema di dalam diri kami, dan kami terus mengarahkan hati, pikiran, pengharapan kami hanya kepadamu. Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, semua hal yang mustahil bagi manusia, bagi kami, Engkau yang mengerjakannya, sehingga kami melihat mujizat-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, terutama di Mastro Group dan semua lini usahanya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengerjakan mujizat besar-besaran di hari-hari ini, dan kami percaya Engkau akan berikan kami terobosan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini seru doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu kepada Bapa di sorga, terima berkat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang terbaik dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, penghiburan penyertaan Roh Kudus akan selalu bersama dengan engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Terus percaya kepadanya, engkau akan melihat mujizat itu masih ada. Tuhan Yesus memberkati.